Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semuanya. Saya sampaikan selamat hari Pentakosta untuk kita semuanya. Peristiwa Pentakosta adalah peristiwa yang besar sebetulnya. Peristiwa yang sangat besar. Peristiwa yang mengawali pekabaran Injil. Ya, jadi dimulai dari peristiwa Pentakosta itu dicurahkan kepada para rasul, para murid yang ada di Yerusalem. Baru kemudian mereka memberitakan pekabaran Injil, memberitakan Injil. Dan kemudian baru jemaat-jemaat itu di gereja-gereja, boleh dikatakan begitu, jemaat-jemaat itu kemudian boleh berdiri di berbagai kota pada waktu itu ya. Ada jemaat Efesus, Korintus gitu ya, surat-surat di dalam Alkitab kita. Ada jemaat di Filipi dan lain sebagainya. Kemudian baru terbentuk demikian Bapak Ibu sekalian. Nah, peristiwa Pentakosta adalah peristiwa di mana janji dari Tuhan Yesus akan turunnya Roh Kudus itu digenapi kepada para rasul dan para murid pada waktu itu. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17 itu dikatakan bahwa Tuhan itu berjanji, ketika aku nanti kembali kepadamu, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu, kata Tuhan. Betul, secara fisik aku tidak ada bersama-sama dengan kamu. Tapi aku akan mengutus penolong lain kepadamu, yaitu siapa? Roh Kudus. Roh Kudus. Nah Bapak Ibu, tema kita hari ini Roh Kudus yang ku kenal. Nah berbicara mengenai kenal-mengenal begitu ya Bapak Ibu sekalian. Maka kadangkala apa yang kita tahu tentang sesuatu atau apa yang kita tahu tentang seseorang begitu kadang kurang pas, kurang tepat. Maksudnya apa Kak Yudi? Maksud saya begini, seringkali kita tahu tentang sesuatu atau seseorang gitu ya, kita tahu sesuatu atau tentang seseorang, itu hanya berdasarkan apa yang dikatakan oleh orang lain. Kadang-kadang kan begitu ya, dikatakan orang lain yang bisa saja sesungguhnya tidak betul. Benar enggak Bapak Ibu sekalian? Kalau kita mau mengenal seseorang, sesuai apa adanya orang itu begitu ya. Saya mau kenal ini Pendatua Kuanton begitu ya. Ya yang paling terpercaya apa? Ya kenal dari orangnya sendiri, betul enggak? Kenal dari orangnya sendiri dan orang-orang yang kira-kira ada di sekitarnya gitu ya. Ada di sekitar kehidupannya Kuanton ini begitu. Nah Bapak Ibu sekalian, begitu juga kalau kita mau mengenal Roh Kudus dan karyanya, maka sumber utama pengenalan kita itu kebenaran Alkitab, kebenaran firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Sama Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau mengenal dan mengikut Tuhan Yesus yang seperti apa yang kita mau kenal, yang kita mau ikut, maka sumber utamanya adalah firman Tuhan, Alkitab. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa harus Alkitab begitu ya? Karena Alkitab ini adalah kesaksian para rasul yang menulis kitab Injil yang hidup zaman itu. Betul ya? Yang hidup zaman itu. Berarti lingkaran dekat ya. Kesaksian mereka Bapak Ibu sekalian. Bukan semata-mata saya mengenal Roh Kudus, mengenal Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian harus punya prinsip begini. Bukan semata-mata saya kenal Tuhan, kenal Roh Kudus berdasarkan apa? Kata seseorang begitu ya. Sekalipun hamba Tuhan loh. Sekalipun hamba Tuhan, mengenai Roh Kudus atau Tuhan Yesus lah atau Allah Bapa. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengapa jikalau saya dan Bapak Ibu mau mengenal dengan tepat dan benar siapa Allah Roh Kudus atau siapa Tuhan Yesus begitu ya, atau siapa Allah Bapa, harus melalui Alkitab. Tadi saya sudah jelaskan, karena Alkitab adalah kesaksian dari para murid atau para rasul yang hidup pada zaman peristiwa itu. Misalnya ya Bapak Ibu sekalian, saya menulis nih, kitab Yudionatan, begitu ya. Pasal 1 ayat 2 tentang Tuhan Yesus, saya tulis, Tuhan Yesus mengajarkan kepada para muridnya, bahwa barang siapa percaya kepadanya, maka hidupnya akan selalu terjamin, tidak akan pernah mengalami kesusahan. Terus Bapak Ibu sekalian, karena tidak mengecek dalam Alkitab, percaya saja kata saya gitu ya, ya sudah dan lain sebagainya. Percaya nggak Bapak Ibu sekalian? Meragukan. Kenapa? Saya tidak hidup zaman itu Bapak Ibu sekalian. Saya tidak dengar. Tapi kalau kesaksian para rasul dalam Alkitab,
sangat bisa dipercaya. Mereka hidup pada zaman itu. Maka saya sangat mendorong Bapak Ibu sekalian, kita semua kenal Tuhan Yesus, kenal karyanya, kenal Allah Bapa dan karyanya, dan kenal Roh Kudus dan karyanya berdasarkan ajaran firman Tuhan. Bukan semata-mata perkataan si A, apalagi yang tidak bahkan bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Loh, Kak Yudi, tadi Kak Yudi mengatakan bahwa kita harus kenal Roh Kudus dari Roh Kudus sendiri supaya lebih tepat. Sekarang kok harus melalui Alkitab begitu ya, kita harus mengenalnya. Betul Bapak Ibu sekalian, saya tadi mengatakan bahwa jikalau kita mau mengenal dengan benar siapa Roh Kudus, maka tentu ya harus kenal dari Roh Kudus itu sendiri Bapak Ibu sekalian. Tapi jangan lupakan bahwa setiap firman yang tertulis ini Bapak Ibu sekalian, setiap firman yang tertulis yaitu Alkitab merupakan tulisan yang dinafaskan sendiri oleh Allah. Sederhananya begini Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus itu berkenan menyatakan dirinya, karyanya itu melalui firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 15. Dikatakan begini, saya bacakan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan atau lebih tepatnya dinafaskan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia, saya dan Bapak Ibu sekalian yang percaya, yang mengenal dari Alkitab. Dikatakan tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, di awal ini kita menemukan satu kebenaran yang penting ya. Satu kebenaran yang penting bahwa mengenal Roh Kudus harus bersumber dari apa? Kebenaran firman Tuhan itu sendiri yang diilhami oleh Allah sendiri. Bapak Ibu harus hati-hati loh. Harus hati-hati loh. Banyak pengajar-pengajar, banyak pengkhotbah yang mengklaim bahwa ia mendapatkan apa? Bisikan. Begitu ya. Bahwa ia mendapatkan apa? Wahyu yang baru dari Tuhan. Bahwa dia mendapatkan apa? Oh, Roh Kudus berbicara kepada saya, begitu ya. Saya percaya Bapak Ibu sekalian. Saya percaya Roh Kudus memang masih berkuasa, berkarya menyatakan sesuatu kepada kita. Saya percaya itu Bapak Ibu sekalian. Namun saya lebih percaya begini. Jikalau Roh Kudus itu mau menyatakan sesuatu kepada kita, maka penyataan itu pasti tidak akan bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Saya ulang lagi ya. Kalau Roh Kudus mau menyatakan sesuatu kepada kita, atau Bapak Ibu sekalian dengar ada sesuatu, seorang mengatakan, oh Roh Kudus berbicara kepada saya mendapatkan mimpi, saya mendapatkan penglihatan. Saya percaya Roh Kudus bisa, masih bisa. Tapi penyataan itu tidak akan bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ada suatu kisah unik ya. Di Desa Gombong, namanya Desa Gombong ya, Kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, ada sebuah bangunan yang disebut sebagai bangunan gereja ayam. Ini ada di Indonesia Bapak Ibu sekalian, gereja ayam. Sebetulnya katanya mestinya ini bentuknya merpati, tapi kok kira-kira bentuknya seperti ayam. Jadi banyak orang yang lebih kenal gereja ayam begitu ya. Ya karena bentuknya mirip ayam begitu ya. Nah, dikutip dari Indonesia.go.id, gereja ayam dibangun oleh DA. Seorang pria kelahiran Lampung 17 Oktober 1943. Nah ceritanya begini ya, ceritanya si DA ini mengalami pergumulan batin katanya. Mengalami pergumulan batin hingga ia mendapatkan petunjuk mimpi. Petunjuk mimpi untuk membangun rumah doa di perbukitan asing yang belum pernah ia kunjungi. Jadi ceritanya dia mengalami pergumulan batin terus dia dapat mimpi kira-kira begitu ya. Nah pada tahun 1989, DA dan keluarganya berkunjung ke kawasan Borobudur. Dan bertemu dengan pemuda asli kawasan tersebut yang bernama J, katakan begitu. Nah dari J, DA ini kemudian mengetahui ada sebuah bukit di Dusun Gombong. Nah kemudian mulai didirikan begitu ya bangunan.
Nah, dengar-dengar Bapak Ibu sekalian, rumah itu sempat dipakai untuk kemudian rehabilitasi begitu ya, kemudian rumah doa sempat mangkrak juga begitu ya. Tapi rumah doa untuk semua agama begitu. Dan akhirnya mangkrak Bapak Ibu sekalian. Katanya pernah dijadikan sebagai ya pacaran anak muda yang gak benar begitu ya. Pernah dipakai begitu juga. Dan sekarang juga dijadikan sebagai bangunan yang menarik orang. Sekarang kan orang suka foto-foto, cari spot-spot foto yang bagus gitu ya. Nah, salah satunya tempat ini Bapak Ibu sekalian. Dari hal ini Bapak Ibu sekalian, saya hanya ingin katakan, Roh Kudus bisa saja menyatakan suatu penglihatan yang supranatural kepada kita. Tapi ingat, tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus yang sejati yang kita kenal dari kebenaran firman Tuhan tidak akan pernah menyatakan sesuatu baik yang bersifat rohani lah, mimpi, penglihatan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Namun Bapak Ibu sekalian, ingat, Roh Kudus itu tugasnya adalah akan selalu mengingatkan kita akan kebenaran. Justru selalu akan membawa kita balik kepada kebenaran firman Tuhan. Mari coba kita lihat ya, dalam Yohanes pasal 14, 16-17. Dikatakan begini. Aku akan minta kepada Bapa, ini kata Tuhan Yesus sendiri. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kemudian ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, ia tidak menuruti firmanku. Jadi kalau buktinya kita mengasihi Tuhan, taat firman Tuhan. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Ini percakapan Tuhan Yesus dengan para murid ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan apa? Mengingatkan kamu, mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian akan semua apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi jelas ya, Tuhan Yesus mengatakan apa? Roh Kudus akan mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada suatu ketika Rasul Paulus dan Silas pada waktu pekabaran Injil itu melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Bahkan ketika mereka memberitakan di suatu tempat, mereka juga dituntun oleh Roh Kudus. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Mereka taat. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Nah, Paulus mendapatkan penglihatan ya. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan. Paulus menarik kesimpulan. Paulus mendapatkan penglihatan ya, ada orang Makedonia mengatakan tolonglah kami, artinya beritakan Injil kepada kami. Terus Paulus menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian, Paulus mendapatkan penglihatan. Mendapatkan ya penglihatan ya, mimpi. Untuk memberitakan Injil di suatu tempat. Ya, dapat penglihatan. Sekarang kita coba lihat. Apakah ini diajarkan oleh Tuhan Yesus? Ingat ya, Roh Kudus mengingatkan akan perkataan Tuhan Yesus. Jelas Bapak Ibu sekalian. Ingat Tuhan Yesus memberikan amanat agung ya. Untuk apa? Beritakan Injil. Beritakan Injil. Jadi dengan yakin Paulus mengetahui bahwa penglihatan ini benar dari Roh Kudus. Yang menuntun mereka kepada pemberitaan Injil yang tepat yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kenal Roh Kudus dari kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, setelah kita mengenal Roh Kudus sampai sesuai yang diajarkan oleh firman Tuhan bahwa ia adalah pribadi yang menolong kita,
Ia adalah roh kebenaran yang menyertai kita selama-lamanya. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita sampai selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, pada suatu ketika ada seorang ibu yang bertanya demikian ya kepada seorang pendeta. Dia tanya aja begini Bapak Ibu sekalian. Pak Pendeta, sebetulnya saya ini ada Roh Kudus enggak? Sebetulnya ada enggak Roh Kudus dalam diri saya? Ibu ini berkata demikian. Kemudian pendeta ini dengan bijak berkata begini. Ibu, apakah ibu sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengampuni dosa ibu melalui kematiannya dan menjamin kehidupan yang kekal melalui kuasa kebangkitannya? Apakah ibu percaya? Nah kemudian ibu ini menjawab, ya Pak Pendeta, saya percaya. Kemudian Pak Pendeta ini membalas, Ibu, jikalau seseorang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, maka sesungguhnya Roh Kudus sudah berdiam di dalam diri orang tersebut. Nah dengan sedikit wajah kebingungan ya, ibu ini kemudian bertanya, loh maksudnya apa Pak Pendeta? Maksudnya apa? Kemudian Pak Pendeta ini mengambil Alkitabnya ya, dan mengajak ibu ini untuk membaca firman Tuhan. Coba kita baca sama-sama ya firman Tuhan. 1, 2, 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku, tidak ada seorang pun yang dapat percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kecuali oleh apa? Kuasa Roh Kudus yang memampukan orang itu untuk boleh percaya dan beriman. Kemudian setelah selesai membaca kebenaran firman Tuhan ini, si ibu ini mulai sedikit tersenyum ya. Dan berkata kepada Pak Pendeta ini, oh Pak Pendeta, kini saya mengerti bahwa pada saat seseorang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, oh itu artinya apa? Roh Kudus sudah berkarya dan diam di dalam diri orang tersebut. Pak Pendeta juga membalas senyum ibu dan berkata, puji Tuhan, sesuai firman Tuhan, kita bisa percaya semata-mata adalah anugerah dari Tuhan. Dan itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Nah, ibu ini kemudian membalas dengan nada suara yang bersemangat. Puji Tuhan, Pak Pendeta. Sekarang saya percaya Roh Kudus ada dalam hati saya. Pak Pendeta ini juga berkata, puji Tuhan. Tapi ngomong-ngomong, kenapa ibu kok ragu begitu ya? Atau bertanya hal ini, kenapa? Begitu ya. Kemudian ibu ini bercerita kepada Pak Pendetanya. Iya Pak Pendeta, karena saya pernah diajak pergi ke suatu gereja, di gereja A begitu ya. Dan di sana hamba Tuhannya berkata begini, ayo semua yang hadir sekarang waktunya menerima Roh Kudus. Berarti belum terima toh, ya. Waktunya menerima Roh Kudus begitu ya. Yang artinya selama ini kami belum menerima Roh Kudus. Ya benar ya, kalau yang mengajarkan begitu ya ibu ini yang menangkapnya begitu. Nah setelah mendengar cerita dari ibu ini, Pak Pendeta ini berkata begini, syukurlah sekarang ibu sudah mendengar dan percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi tidak disesatkan lagi dengan praktek-praktek seperti itu. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, jikalau saya dan Bapak Ibu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sesungguhnya Roh Kudus sudah ada dalam hati kita. Karena tidak mungkin, kata firman Tuhan tadi, tidak mungkin orang bisa percaya tanpa pertolongan dari Roh Kudus. Jadi kalau saya dan Bapak Ibu sekalian sungguh-sungguh sudah percaya, artinya apa? Ada Roh Kudus dalam hati kita. Jadi jangan ragu-ragu ya, kalau Bapak Ibu sekalian sudah sungguh-sungguh percaya, ada Roh Kudus dalam hati kita. Roh Kudus itu bukan seperti teh celup ya. Teh celup kita bikin teh gitu ya, nanti masuk, dikeluar lagi, masuk, keluar lagi, masuk, keluar lagi. Yang bisa keluar masuk. Karya Roh Kudus tidak bisa dibatasi oleh apapun. Tidak bisa dibatasi oleh apapun. Dia Allah. Ingat ketika Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus.
Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Angin itu bertiup kemana saja ia mau. Dan engkau mendengar bunyinya, ya bisa dengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Tidak ada yang bisa mencegahnya, kuasa Roh Kudus. Jikalau Roh Kudus berkehendak berkarya atau melahirbarukan seseorang, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Orang itu akan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Ia akan insyaf dari segala dosa-dosanya, bertobat Bapak Ibu sekalian, bertobat, tinggalkan kehidupan yang lama dan kembali kepada Allah. Dan ingat, Roh Kudus sudah diam di dalam diri orang tersebut. Pada suatu ketika Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan Yesus mendengar beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan yang luar biasa. Memang zaman Tuhan Yesus itu bait suci itu luar biasa. Ingat, mereka tuh bangun bait suci itu untuk satu bangsa ya. Jadi bisa dilihat itu memang luar biasa sekali. Dan banyak orang pada waktu itu mengagumi, wah luar biasa sekali bait suci ini. Kemudian berkatalah Tuhan Yesus begini, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Pada waktu itu mereka sangat heran Bapak Ibu sekalian. Loh bagaimana mungkin? Bangunan yang dibangun selama 40 tahun akan runtuh dan rata dengan tanah. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bapak Ibu sekalian, pada tahun 70 menurut catatan sejarah, jadi betul tergenapi ya. Pada waktu Jenderal Titus itu menyerang Yerusalem, mengepung Yerusalem dan meruntuhkan kota Yerusalem, maka bait suci juga diruntuhkan ternyata. Diruntuhkan. Semuanya tercatat dalam sejarah. Bangunan bait suci yang begitu megah, yang diagung-agungkan orang pada waktu itu, yang dianggap sebagai rumah Allah, di mana Allah diam di dalamnya, hancur. Tidak tersisa sama sekali, tidak tersisa. Tahun 70 Masehi. Bapak Ibu sekalian, mengapa Tuhan Yesus berkata demikian? Di saat orang begitu mengagumi bangunan kemegahan bait suci, justru Tuhan Yesus sebagai Allah sendiri itu menyatakan bahwa semuanya akan dihancurkan. Semuanya akan dihancurkan. Bapak Ibu sekalian, ini mengandung kebenaran yang penting loh. Bangunan bait suci boleh hancur, bisa hancur. Sebab Allah memang tidak berdiam Bapak Ibu sekalian. Allah tidak berdiam selamanya dalam bangunan fana yang diciptakan oleh manusia. Bait suci itu diciptakan oleh siapa? Manusia Bapak Ibu sekalian. Termasuk saya katakan Bapak Ibu sekalian, gedung gereja, kita kan lagi membangun ya, gedung gereja ya. Gedung gereja yang saat ini kita bangun hanyalah sebuah gedung gereja di mana kita rindu, kita semua rindu Bapak Ibu sekalian. Bangunan itu apa? Dibangun dengan baik ya, dibangun dengan baik, dengan nyaman, agar apa? Jemaat Tuhan nanti boleh beribadah dengan nyaman. Pada waktu saya ke sana, saya ketemu Bapak Akian ya, Ketua Pembangunan, terus cerita, dijelasin sama Pak Akian, oh ini nanti Kak Yudi ada ada lift, nanti bagi jemaat yang sudah memakai kursi roda begitu ya, bisa naik ke lift, nanti bisa caranya turun, nanti bisa di balkon. Kemudian dia turunnya bisa lewat ini tangga, usah dijelasin sama Kak Akian. Oh kenapa kok ini nanti ada 3 sub begitu ya di dalam ruang ibadah kita. Oh ya ini nanti menentukan kenyamanan Kak Yudi supaya nanti jemaat yang belakang itu tidak ketutupan gitu ya dari jemaat yang depannya begitu ya, nanti bisa lihat dengan baik. Bagus sekali Bapak Ibu sekalian. Itu dibuat, didesain dengan begitu nyaman dan luar biasanya. Namun saya tegaskan bangunan tetaplah bangunan. Buktinya apa? Bangunan itu bisa rusak. Ya tahun ini kita membangun, artinya apa? Gereja kita ya gedungnya itu ya sudah memang layak untuk dibangun begitu ya. Bisa hancur. Kalau sudah usia bisa diperbaharui dan lain sebagainya. Namun saya mau katakan Bapak Ibu sekalian bahwa Roh Kudus berkenan diam. Allah berkenan diam selamanya di dalam hati orang percaya. Hati orang percaya. Hati kita sebagai rumah Allah. Hati kita sebagai bait suci. Bait suci. Di mana roh Allah diam di dalamnya. Bapak Ibu sekalian sadar enggak ini?
Dalam 1 Korintus 3:16 itu dikatakan begini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Kamu, jemaat adalah apa? Bait Allah. Dan bahwa apa? Roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Kemudian 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 mengatakan begini, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ini bicara tentang Injil Tuhan Yesus yang telah berkorban bagi kita. Karena itu apa? Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu sekalian, itulah mengapa Alkitab menyatakan begitu pentingnya menjaga apa? Hati kita. Menjaga hati kita. Saya bisa berperilaku yang munafik di hadapan banyak orang. Bisa enggak? Bisa. Tapi saya pasti tidak akan bisa menyangkali apa yang sebenarnya ada dalam hati nurani saya. Betul enggak? Tak bisa. Tak bisa Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus sendiri itu mengatakan segala kejahatan yang menajiskan itu timbul dari dalam hati. Kata Tuhan Yesus. Hati yang dikuasai oleh apa? Iri hati, kepahitan, dendam, rencana yang jahat, pikiran yang kotor. Semuanya bermula dari hati. Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus ada dalam hati kita. Pada waktu kita percaya, maka hati nurani kita itu dikatakan telah disucikan. Telah disucikan dari segala macam kejahatan. Firman Tuhan itu mengatakan begini Bapak Ibu sekalian, Ibrani 9 ayat 14. Coba kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Roh Kudus dikatakan apa? Akan menyucikan hati nurani kita dari segala macam perbuatan-perbuatan yang jahat. Hanya begini Bapak Ibu sekalian. Sebagai manusia yang masih hidup dalam daging ini Bapak Ibu sekalian, kita masih bisa mendukakan Roh Kudus. Masih bisa mendukakan Roh Kudus. Sekalipun kita sudah menjadi orang Kristen, orang yang percaya, kita percaya sungguh-sungguh Bapak Ibu sekalian, dan Roh Kudus ada dalam hati kita, namun kita masih bisa mengabaikan Roh Kudus yang berbicara di dalam hati nurani kita. Bapak Ibu sekalian, kita semua punya hati nurani. Punya enggak? Punya, pasti punya Bapak Ibu sekalian. Kita semua punya hati nurani. Hati nurani itu apa? Hati nurani itu semacam kesadaran untuk mempertimbangkan apa yang salah dan benar. Itu hati nurani. Jadi kita punya pertimbangan Bapak Ibu sekalian. Misalnya melihat orang kesusahan gitu ya. Ada pertimbangan ya. Waduh ini aku juga lagi kesusahan. Tapi dia lebih susah. Aku mesti apa ya? Mesti tolong atau mesti enggak. Nah itu hati nurani Bapak Ibu sekalian. Mempertimbangkan apa yang baik dan salah. Nah Bapak Ibu sekalian. Apa yang kita simpan saat ini di hati kita? Rancangan yang ingin segera melakukan kejahatan, memuaskan hawa nafsu, tinggalkan. Dendam, amarah, kepahitan yang merugikan diri sendiri dan orang lain, lepaskan pengampunan. Hati yang dikuasai oleh kekhawatiran Bapak Ibu sekalian, ketakutan, kebimbangan, mulai percaya dan berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari hidup sebagai orang percaya. Yang percaya bahwa Roh Kudus ada dalam hati kita, tubuh kita sebagai rumah Allah, sebagai bait Allah. Percaya juga bahwa Roh Kudus tidak hanya sekedar berdiam, terus habis itu Roh Kudus ya sudah diam gitu ya, gak ngapa-ngapain begitu ya. Namun Roh Kudus aktif berbicara kepada kita, mengingatkan kita selalu akan kebenaran firman Tuhan. Untuk apa? Untuk kita hidup di dalam kebenaran.
kebenaran. Sekarang bagian kita apa Bapak Ibu sekalian? Jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan mendukakan lagi Roh Kudus. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 30 sampai dengan 32, firman Tuhan itu mengatakan begini. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, Roh Kudus Allah, yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kata firman Tuhan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah apa? Kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Alkitab mengatakan tinggalkan. Buang semua kejahatan dan kejahatan yang mungkin masih tersembunyi dalam hati kita. Buang semuanya itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah mengasihi setiap kita. Allah mengasihi setiap kita. Roh Kudus begitu sabar memperbaharui hidup kita. Berapa sering Roh Kudus berbicara di dalam hati nurani kita. Ayo dengarkan firman Tuhan. Sudah tinggalkan semua kehidupan yang lama. Bangkit, balik lagi kepada Tuhan. Dengan begitu sabar Roh Kudus memperbaharui hati kita. Sekalipun kita seringkali berlaku bahkan tidak setia. Firman Tuhan katakan ia tetap setia Bapak Ibu sekalian. Tapi bukan berarti ketika dia setia kita tidak setia. Kita mengentengkan semuanya itu, kita berkata, oh enggak apa-apa saya enggak setia. Enggak apa-apa saya enggak taat sama Tuhan. Toh firman Tuhan mengatakan roh Allah itu tetap setia. Sekalipun kita berkali-kali menyakiti hati Tuhan, Tuhan tidak pernah membuang kita Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan saya, atas kasih Allah yang besar, masakan saya dan Bapak Ibu sekalian masih hidup mendukakan Roh Kudus? Hidup seperti apa yang mau kita jalani Bapak Ibu sekalian di dunia ini? Saya percaya Roh Kudus berbicara kepada setiap kita dan saatnya kita mengakui di hadapan Tuhan, ya Tuhan, saya sudah terlalu jauh dari Tuhan. Saya harus kembali kepada kebenaran. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menggambarkan hal ini seperti ini ya. Ini hanya penggambaran. Jikalau ada seseorang ya yang dekat dengan Bapak Ibu sekalian, dan orang itu begitu baik sikapnya begitu ya. Begitu baik sikapnya. Menolong Bapak Ibu sekalian. Bahkan ketika Bapak Ibu marah dengan dia gitu ya. Dia tetap bisa mengampuni. Tetap bisa kasih sesuatu yang baik. Karena dia tahu oh ini sesuatu yang baik. Sebetulnya kamu gak boleh seperti ini. Dan dia baik sekali Bapak Ibu sekalian. Apa yang Bapak Ibu sekarang mau lakukan kepada orang itu? Mau membalas dengan kejahatan? Pasti tidak kan? Betul ya Bapak Ibu sekalian? Pasti tidak. Kalau ada orang yang begitu baik dengan kita, kita tuh merasa, oh iya dia kok baik sekali ya. Saya mau balas dengan kebaikan. Begitu juga dengan kasih Allah yang besar. Terhadap kasih Allah yang besar, masakan kita mau mendukakan Tuhan. Mau membalas dengan yang jahat. Apa yang Tuhan sudah perbuat yang baik bagi kita. Bapak-Ibu sekalian, inilah Roh Kudus yang kita kenal melalui apa? Kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang menjadi penolong. Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita selama-lamanya. Roh Kudus yang akan terus mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan. Mari hidup dalam pimpinan Roh Kudus dan menjauhi segala macam nafsu kedagingan, kejahatan yang mendukakan Roh Kudus. Arah Roh Kudus menyertai dan berkati kita. Mari kita berdoa.